Alright, what's up guys? Kali ini gue punya satu video yang topiknya agak beda, bukan front end ataupun back end. Ini tapi lebih ke infrastruktur ya. Dan gue akan ngebahas satu permasalahan yang akan dihadapi oleh semua developer pada waktunya. Akan ada waktunya, maksudnya kalian akan menghadapi masalah ini gitu, yaitu ketika kalian punya sebuah produk gitu atau sebuah apps yang nanti jumlah user yang gunakan itu udah mulai bertumbuh dari yang tadinya mungkin hanya ratusan, jadi ribuan, jadi puluhan ribu, ratusan ribu, dan bahkan mungkin udah jadi jutaan, nggak ada yang tahu gitu kan. Dan gue mau bahas konsep simpelnya aja, jadi nggak ada prakteknya sebenarnya, lebih ke konsep simpelnya aja tentang bagaimana caranya kita bisa deal dengan jumlah user yang growing ini gitu. Bagaimana caranya kita bisa mengakomodasi, memiliki infrastruktur yang mengakomodasi jumlah user yang tinggi gitu. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Nah, biasanya kalau kita baru pertama kali nih deploy sebuah, misalkan sebuah side project gitu ya, bentuk dari infrastruktur kita palingan simple banget kayak gini. Oke, jadi kita punya sebuah aplikasi front end atau yang berhubungan dengan klien atau user gitu. Terus kita punya backend kita server. Nah, di backend ini gue akan satukan dulu konsep tentang API, storage, dan database. Nanti kita akan bahas mungkin di video lain kali. Tapi anggap aja ada front end dan ada backend gitu. Nah, sering berjalannya waktu, pastinya mungkin aplikasi kalian sukses gitu kan, viral, digunakan di mana-mana. Pastinya jumlah user itu kan akan bertambah ya. Gini, set gitu, yang tadinya mungkin ya tadi dari ratusan mulai sekarang jadi ribuan gitu misalkan. Nah, pastinya jumlah request yang masuk ke dalam server kalian itu juga akan bertumbuh gitu. Otomatis makin lama server yang kalian miliki, baik itu misalkan kalian pakai sebuah VPS gitu. Kayak salah satu contohnya, ini nggak sponsor BTW, ini uh, salah satu provider yang sering banget gue pakai namanya DigitalOcean. Di sini kalian bisa bikin sebuah VPS dan taruh API kalian atau backend kalian di situ. Nah, di sini biasanya kalau kita memiliki server yang apa namanya udah mulai rame gitu ya trafficnya, banyak user yang mulai nembak ke dalam server kita, otomatis server kita makin lama itu makin nggak kuat ngehandle-nya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya logika pertamanya, kalau kalian pernah beli server, pasti udah tahu nih ada tier-tiernya nih. Ada yang dari yang murah sampai yang mahal, dari $4 sampai $96 nih. Nah, logika pertamanya ketika user ini udah mulai banyak, ya otomatis ya udah kita gedein aja servernya. Saat ini kita bikin makin gede, ya kan? Makin powerful. Mungkin dari yang biasanya gue starting dari sini nih, 2 GB, satu core CPU yang $12, mungkin nanti kita naikin ke yang 4 GB RAM terus 2 CPU gitu. Yang $24 ini nih. Oke. Nah, kalau misalkan mulai nggak kuat lagi, bertambah lagi, ya udah kita gedein lagi aja nih servernya. Kita gedein lagi, lebih powerful lagi, mungkin sekarang kita udah pakai yang 16 GB sama 8 CPU nih, $96 per bulan. Nah, permasalahannya teman-teman, nah, ketika kita memperbesar server kita atau apa namanya kekuatan dari server kita tuh pasti akan hit sebuah batas gitu. Kayak contohnya di dalam DigitalOcean ini, ya udah paling besar yang akan dia kasih ke kita untuk yang tipe regular lah ya. Ini hanya yang 16 GB dan 8 CPU gitu, $96. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti satu saat ternyata kita butuh lebih lagi dari itu? Ya pastinya kita udah akan mentok gitu. Nah, teman-teman, ini yang kita sebut sebagai vertical scaling. Vertical itu kan artinya ya dari atas ke bawah ya. Dan nggak lebar, hanya satu aja gitu, satu garis ke atas gitu. Makanya disebut vertical scaling karena kita hanya mementingkan growth dari satu server aja, satu mesin yang kita grow ke atas, semakin kuat gitu powernya. Gitu. Kita tidak distribusikan ke server-server lain gitu. Apakah bagus? Ya tergantung use case gitu. Kalau misalkan emang aplikasi kita ya biasa-biasa aja, nggak perlu apa namanya, nggak perlu server yang kuat-kuat banget, harusnya vertical scaling ini udah cukup. Dan menurut gua kayak kalau misalkan lu punya side project aja, ya harusnya kita pakai vertical scaling aja udah cukup karena nanti akan menimbulkan kompleksitas lain gitu. Nanti gua akan bahas. Anyways, terus solusinya gimana kalau misalnya kita punya jumlah user yang banyak gitu, tapi servernya udah nggak bisa di-upgrade lagi. Nah, kita masuk ke satu tipe scaling yang berbeda, oke? Namanya horizontal scaling. Nah, ini mungkin kalian udah ngeliat lah ya dari gambarnya. Kalau vertical scaling itu kan dari bawah ke atas gitu, dan fokus kepada satu server, meningkatkan kekuatan dari satu mesin aja gitu.
Nah, kalau horizontal scaling teman-teman ini istilahnya kayak gotong royong lah ya gitu. Jadi yang tadinya kita memiliki user yang langsung nembak ke server gitu. Nah, sekarang kalau kalian lihat server kita ada 3, apakah user itu nanti akan langsung nembak ke ketiga server ini? Habis itu nanti prosesnya dibagi-bagi. Technically nggak gitu cara kerjanya. Jadi gini, yang akan dilakukan oleh horizontal scaling adalah eh yang tadinya satu server itu akan ngehandle semua load atau semua kerjaan dari request-request atau traffic yang masuk dari user. Sekarang menggunakan horizontal scaling, kita akan bagi tugasnya gitu. Nah, nanti si pembagi tugasnya itu kita sebut sebagai load balancer di sini. Oke, load balancernya nanti bisa pakai Nginx, nanti mungkin kalau sempat nanti gue akan coba bahas tentang kalau kita menggunakan Kubernetes. Tapi sementara ini anggap aja intinya kegunaan dia ini adalah untuk membagi tugas dari traffic yang masuk dari user-user yang ada ratusan ribu ini ke beberapa server yang berbeda gitu. Sehingga nanti kalau misalkan ada misalkan ribuan user yang request gitu ke server kita, gitu. Terus si server kita yang satu ini tadinya kuat sekarang, tapi karena jumlah usernya mulai bertambah dia udah mulai nggak kuat. Nah, tugasnya si load balancer ini adalah mendistribusikan bebannya, oke, beban dari tugas atau traffic dari user yang mendatang ini ke server-server yang lain. Jadi udah nggak depend ke satu server gini doang, tetapi dia ini dari user dilempar ke load balancer, nanti load balancer yang akan menentukan kira-kira request yang ini atau tugas yang ini akan gue bagikan ke server yang mana. Kayak gitu. Terus keuntungannya apaan sih ketimbang vertical scaling? Kalau kalian lihat mungkin arsitekturnya jadi mulai agak kompleks gitu kan. Dan yes, bener akan mulai lebih kompleks, makanya itu ada use case-nya masing-masing, horizontal dan vertical scaling. Tapi plus side-nya adalah ketimbang vertical scaling, ketika kita memilih menggunakan horizontal scaling, yes kita membutuhkan konfigurasi lagi nanti di bagian load balancernya palingan. Tapi on the plus side, yang akan terjadi adalah pada dasarnya kita bisa nge-scale aplikasi kita infinitely. Jadi tidak terbatas gitu. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kita pakai vertical scaling, kita akan kena limit, oke, di kapasitas mesin yang mungkin bisa disewakan kepada kita oleh si cloud providernya gitu, which is dalam case ini 16 GB 8 core CPU gitu. Tapi kalau kita horizontal scaling, ini kita mungkin si VPS-nya ini nggak perlu yang kuat-kuat gitu. Tapi kalau misalkan ketiga server ini nanti udah mulai nggak kuat, ya udah kita tinggal tambah satu lagi gitu. Nanti load balancer yang akan atur, oke. Sekarang kita udah mulai ada pasukan tambahan nih, satu server baru gitu. Dan tadi kenapa gue sebut kita bisa scale up infinitely? Karena pada dasarnya di sini tidak ada batas berapa jumlah server yang bisa kita taruh gitu. Jadi kalau misalkan user kalian tiba-tiba udah mulai jutaan, puluhan juta, ratusan juta, secara teori kita bisa ya udah tambah-tambah terus aja servernya gitu. Dan nanti si load balancer yang nanti akan atur gitu requestnya yang masuk dari user itu nanti akan didistribusikan ke server yang mana. Oke, jadi satu keuntungan dari horizontal scaling pada dasarnya adalah kita tidak hanya bergantung kepada kekuatan dari satu mesin gitu, tapi nanti justru akan didistribusikan ke banyak mesin oleh si penengahnya ini, si load balancer ini gitu. Habis itu satu plus side lagi, kalau misalnya kita menggunakan vertical scaling dan hanya mengandalkan satu server aja, yang akan terjadi adalah kalau misalkan kita udah reach jutaan user dan trafficnya itu udah mulai kebanyakan, ada kemungkinan besar untuk server kita ini tiba-tiba crash gitu, tiba-tiba mati aja gitu. Dan ya jutaan user ini sekarang udah nggak bisa menggunakan aplikasi kita. Nah, sedangkan kalau misalkan kita menggunakan horizontal scaling, what happens kalau misalkan salah satu server itu kita crash, ya tenang aja dari 5 server, ada satu crash, tenang aja masih ada 4 lagi. Kayak gitu, oke? Cuma sekali lagi kembali lagi ke use case-nya. Walaupun memang kalau misalkan kita udah ngomongin skala infrastruktur aplikasi yang lebih besar, horizontal scaling udah pasti adalah jawaban tepatnya gitu ya. Karena kita nggak terbatas pada dasarnya berapa banyak mesin yang kita bisa gunakan dan berapa banyak user yang kita bisa serve. Cuma teman-teman jangan lupa juga kalau misalkan baru build MVP aja belum jadi, masih cuma bikin
buat testing aja, buat side project, atau mungkin project kalian emang nggak butuh power yang kuat-kuat banget, mendingan ya kalian menggunakan vertical scaling aja dan irit ongkos juga gitu. Menggunakan satu server nggak perlu tambah satu service lagi which is load balancernya, dan nggak repot juga untuk konfigurasinya gitu. Cuma memang kalau misalkan nanti kalian memiliki aplikasi yang lebih kompleks, lebih besar lagi traffic dari usernya, jumlah user yang lebih besar, gue sangat menyarankan untuk belajar atau menerapkan si horizontal scaling ini gitu. Dan di sini kita juga belum ngebahas tentang infrastruktur dari sisi lainnya, kayak misalkan untuk object storage, untuk database itu juga belum kita bahas. Cuma di sini gue mau kasih tunjuk aja dua konsep terpenting, dua tipe scaling, arsitektur scaling terpenting gitu di dalam software development. Dan nanti mungkin kalau misalkan ada kesempatan lain, gue akan coba menjelaskan lebih detail lagi kayak struktur atau arsitektur dari infra sebuah aplikasi yang skalanya lebih besar itu bentuknya seperti apa. Karena yang pastinya itu nggak sesimpel ini. Karena nanti kan pastinya kalau kalian ada bikin Twitter gitu, ada upload image, upload video, itu kan ada service terpisah lagi. Terus nanti database itu nggak mungkin hanya satu doang, ada replikanya segala macam. Belum lagi kalau kita ngomongin udah ada environment lain kayak gitu. Cuma nanti itu akan kita bahas di video lain karena sekarang udah 11 menit juga. Mohon maaf banget kalau agak ngalur ngidul, agak kepanjangan videonya. Tapi anyways, itu guys yang palingan gue mau sharing. Coba nanti kalau misalnya ada kesempatan lain dan kalau ada yang mau sponsorin gitu cloud provider, boleh banget kali ya, supaya gue bisa contohin gimana sih cara menerapkan vertical scaling dan horizontal scaling. Anyways, that's it untuk video kali ini. Semoga berguna untuk kalian teman-teman. And I will see you guys on the next video. Bye-bye.